Selamat pagi, siang, dan malam. Halo kawan dengar, balik lagi bersama Kata Kita Podcast. Dengan kata, kita bisa berbagi cerita. Oke kawan dengar, kali ini Kata Kita Podcast kembali mengudara nih bersama gue Emma dan juga ada Caca di sini. Halo semua. Nah, kita mau ngajak kalian semua untuk berbagi cerita tentang satu topik ramah nih buat para mahasiswa. Gimana Ca? Kira-kira tahu nggak nih kita mau bahas apa? Emangnya mau bahas apaan sih, Mak? Topik ramat buat para Apa? mahasiswa. Aku tahu. Kayaknya tentang soal perskripsian duniawi nggak sih? Bener banget nih, Ca. Ngomong-ngomong, selamat loh ya. Kamu kan udah lebih dulu berhasil naklukin si perskripsian ini nih. Jadi, congrats, Caca. Aduh, jadi malu. Terima kasih. Ayo, Mak. Yuk, cepet nyusul yuk. Kes. Amin, amin. Sedang diusahakan nih. Ca, aku jadi langsung pengen nanya kan nih. Setelah kamu lewatin semuanya nih, kira-kira arti skripsi buat kamu tuh apa sih? Aduh, awal-awal udah dikasih pertanyaan aja nih, Bu. Apa ya, kalau menurut aku sih skripsi itu ibaratnya kalau kita kayak lagi main Ninja Warrior. Nah, untuk mencapai finish lainnya kan kita itu harus menghadapi banyak rintangan nih. Nah, begitu juga sama skripsi. Mulai yang mungkin kita kayak susah tidur, tidurnya nggak nyenyak, makan juga kayak nggak enak, nggak nafsu, kepala pusing, perut mual, kayak apa aja. Pokoknya gitu deh, skripsi itu gitu deh, kayak love-hate relationship. Aduh, berat juga ya. Ya, pantes sih hampir semua mahasiswa tuh nganggep skripsi jadi momok yang menakutkan banget. Iya sih, setuju. Tapi ya, Mak, sebenarnya tuh nggak sesulit sama semenakutkan itu loh. Loh, gimana bisa nih, Cak? Sedangkan perihal ngurus skripsi tuh nggak cuma berputar tentang diri kita sendiri aja kan? Tapi banyak juga faktor-faktor lain yang bikin skripsi tuh jauh jadi makin-makin sulit gitu loh. Kayak misalnya nih, ya kita tahu lah ya ada faktor dosen, birokrat, bahkan sampai tekanan dari orang-orang sekitar nih yang selalu aja nyecer kita nanya kapan sih kita lulus. Ya enggak tuh? Iya, sumpah bener banget sih, Mak. Dan menurutku itu kayak faktor dari luar itu kayak emang sulit banget untuk kita kendaliin sih. Maksudnya kita nggak bisa ngontrol satu persatu. Nah, kalau dari aku pribadi sih kayak nyoba fokus sama diri kita sendiri aja dulu, dibandingkan kayak fokus sama yang lainnya. Jadi dari faktor dari dalam dulu kita benerin, baru ngurusin yang lainnya kayak gitu. Wih, keren nih. Jadi makin tertarik nih, Cak. Kira-kira ada nggak sih kiat-kiat khusus yang mungkin bisa lah ya kamu bagi ke kawan dengar kita? Apa ya kiat-kiat khusus? Kalau dibilang kiat-kiat khusus ya aku nggak tahu sih, tapi selama ini yang aku terapin itu kayak ada kayak semacam catatan penting soal perskripsian duniawi. Sebenarnya basic sih, tapi menurutku worth it buat mungkin buat aku juga yang udah ngalamin sama buat kalian semua kawan dengar yang saat ini lagi dengerin. Poin pertama ya kalau buatku itu skripsi soal rajin-rajinan. Ya kayak nggak bisa dipungkirin nggak sih kalau rajin itu kayak jadi kunci utama yang bisa ngebawa kita untuk ngerjain skripsi. Misalnya nih, kita udah paham kayak, oh yang harus kita lakuin sama skripsinya kita tuh ini. Kita punya to-do list. Tapi nggak direalisasiin, kita nggak nulis. Jadi ya kayak percuma aja gitu loh. Iya nggak sih, Mak? Iya bener banget lagi. Gue tuh sering banget, Cak, kayak ngekonsep alur skripsi di otak, tapi tuh
berat dan males banget kalau misalnya harus buka laptop. Iya, iya, sumpah. Iya banget lagi, Mak. Aku juga kayak sering banget ngerasa kayak gitu. Kayak every day, every night. Tapi ya gimana? Kayak harus ada waktu di mana kita kayak benar-benar, yuk bisa, yuk nyemangitin diri sendiri buat ngebuka laptop gitu sih. Aduh, kirain gue doang yang kayak gitu. Ternyata ya sama-sama lah ya kita. Terus, Cak, Iya dong. selanjutnya ada lagi nggak nih kiat-kiat yang lain? Apa ya? Mungkin yang kedua itu skripsi itu soal ngelatih diri kita sendiri. Kayak selama perskripsian kan kita itu akan menghadapi banyak drama ya. Terus fasenya kita juga itu berbeda-beda. Nggak bisa disamaratakan. Kayak entah kita itu mulai sadar kok hidup tuh berat ya ternyata. Kayak cielah kayak udah paham banget sama asam manisnya kehidupan. Terus Aduh, mungkin kita aduh. juga iya, terus mungkin kita juga kayak sadar soal pertemanan, kayak suka mikir, kok mulai jauh ya sama ini, sama itu, kayak gitu sih. Kalau Emma sendiri gimana? Pernah nggak kayak ngelewatin drama perskripsian? Aduh, kalau drama sih kayaknya tiap hari ada aja nggak sih, Cak? Ya kan? Kayak misalnya Ih, nih, kayak misalnya nih, kalau misalnya lagi males, ya males banget buka laptop. Tapi kadang kalau misalnya lagi rajin nih, aduh, sampai nggak inget waktu deh. Terus juga kadang suka tertekan sendiri kalau misalnya ngelihat teman-teman yang lain udah lebih cepat berprogres dibanding kita. Dan yang paling penting sih, dan yang paling berat buatku tuh kadang aku merasa kayak, aduh, udah nggak punya temen lagi nih, udah nggak punya temen buat berbagi cerita nih, terutama di persoalan perskripsian ini. Jadi ya emang berat sih. iya bener-bener. Kayaknya yang denger ini juga kayak relate. Iya anjir kayak gitu. Kayaknya pada gitu sih, Mak. Tapi yang jelas itu sih semua itu apa pasti bakal terlewati meskipun ya banyak drama tapi bakal terlewati. Hal yang terpenting itu gimana kita bisa belajar dari apa yang kita hadapin. Kayak misalkan kayak tadi yang udah Emma sebutin kan, jangan terlalu berlarut, gak usah dipikirin sampai stres kayak gitu sih. Overthinking boleh, tapi jangan berlebihan. Padahal apa ya, misalkan kita overthinking terhadap sesuatu, itu tuh harusnya kita jadiin kayak hal buat dongkrak biar kita lebih bisa berproses, bisa memperbaiki diri kayak gitu. Jadi kita bisa ngolah terus nenangin hati, jiwa dan juga raga kayak gitu sih. Duh, bener banget nih. Aduh, jangan deh ya pokoknya overthinking sampai-sampai jadi stres. Tapi jangan juga deh kalian ngebut skripsi tapi sampai lupa istirahat. Tipes nanti, guys. Oke, oke, Ca. Nah, lanjut nih. Yang ketiga ya. Ada nggak nih yang ketiga, Ca? Iya loh, Mak. Jangan sampai tipes, Mak. Istirahat, Mak. Aduh. Yang ketiga, yang ketiga apa ya? Yang ketiga itu juga penting sih. Skripsi itu kalau bisa yang realistis aja. Ngomong-ngomong, kalau kamu sendiri tim idealis apa realistis nih? Tim-timan nih, Ca. Aduh, kalau aku apa ya, tergantung mood sih. Kadang ya idealis, tapi kadang ya realistis juga. Apalagi kalau pas habis bimbingan tuh. Aduh, realistis lah pokoknya. Aduh, habis bimbingan pasti lebih tambah jadi galau. Kalau kawan dengar sendiri, tim mana nih? Hayo, realistis apa idealis? Nah, soalnya nih ya, kalau bisa dibilang itu idealis sama realistisnya suatu skripsi itu juga bisa jadi salah satu faktor buat kita itu nentuin skripsi kita bakal lancar atau enggak kayak gitu. Dan ya, it's up to you. Tapi yakinin diri dulu, kamu tuh bakal siap nggak sih sama langkah ke depannya? Nah, bener banget tuh guys. Karena sebenarnya idealis sama realistis itu bisa juga nggak sih, Ca, kita patokin dari beberapa hal yang emang kelihatan. Kayak contohnya nih, kita bisa nih Ih,
jadi tim idealis atau realistis dengan berpatokan dari tema kita nih. Kira-kira udah banyak yang mengkaji belum sih? Apa jangan-jangan itu benar-benar orisinil dari kita nih? Terus juga kita juga bisa ngeliat nih apakah um, tema yang kita ambil nih udah banyak referensinya belum? Karena kalau kita nyusun skripsi tapi referensinya baru sedikit kan nanti ujung-ujungnya berat juga ya, Ca ya. Dan selanjutnya nih, Iya, benar. kita bisa ngelihat dari metode yang kita pilih, itu kira-kira kita bisa nggak sih bertahan sama metode itu. Terus juga ada lingkup tema. Ini tuh benar-benar kita kuasai atau kayak masih ngambang sih. Kalau misalnya pun masih ngambang, kita juga bisa nih nentuin kita mau nggak sih usaha untuk memahami itu atau kita ngambang dan kita mager juga buat belajar. Kayak gitu sih guys. Jadi bisa lah ya kita patokin dari beberapa hal. Kita mau jadi tim idealis atau realistis. Nah, iya bener banget, Mak. 100. Pokoknya yang kayak kamu sebutin itu sih. Terus idealis sama realistis itu juga soal perspektif kita masing-masing. Mau kita itu buat skripsi sekedar lulus atau kita mau kayak ada gebrakan atau manfaat buat lingkup kita sekitarnya. Misalnya nih, contoh sederhananya kita di jurusan pendidikan. Nah, paling nggak skripsinya kita itu bisa jadi solusi untuk permasalahan pendidikan. Jadi, disesuaikan sama diri kita sendiri. Luar Itu sih. biasa. Aku speechless gitu loh, Ca, dengerin penjelasan kamu. Karena ternyata tuh skripsi yang nggak sekedar tugas akhir kuliah ya, tapi tuh bisa juga jadi alat yang menghantarkan kita untuk ngejalanin proses mendewasakan diri gitu ya nggak sih? Iya, aduh, cakep, cakep, cakep. Iya sih, bener banget, Mak. Setuju. Nah, ngomong-ngomong nih, Cak, kan tadi ya kita udah berbagi cerita soal ya kiat-kiat untuk mempermudah skripsi nih. Nah, aku mau tanya nih, kalau untuk prakteknya nih, kamu kan udah ngelewatin nih, gimana sih pengalaman kamu untuk ya kemarin ngelewatin skripsi itu? Aduh, jadi malu. Gimana ya? Oke deh, sharing dikit ya, Mak. Oke. Soal pengalamanku kemarin. Ya, soal pengalamanku kemarin ngerjain skripsi, aku dari awal tuh kayak udah pengen sok idealis nih, si idealis banget, kayak pengen bener-bener ada inovasi dari akunya sendiri. Tapi ternyata susah juga ya Bun, kayak apa ya yang bisa kita buat inovasi, kok kayaknya udah ada semua, kayak gitu. Sampai akhirnya kemarin milih topik metakognisi, yang mana itu malah kayak bikin pusing sendiri kayak semakin dipelajari tuh semakin banyak baca jurnal itu semakin bingung jujur tapi balik lagi sih kayak sesuatu yang udah dimulai kan harus diselesain ya iya dong Iya dong. iya nah itu jadi akhirnya kayak oke, aku harus men-challenge diriku sendiri. Bisa nggak nih naklukin si metakognisi ini? Kayak gitu. Terus pelan-pelan kayak ngubah rasa ambisnya apa dari si idealis kayak yuk pelan-pelan yuk realistis aja yuk nggak usah muluk-muluk biar hidup kita mudah. Tapi kan kadang apa ya hidup itu mengajarkan kalau ada yang susah ngapain milih yang gampang. Duh, bisa aja nih Caca. Eh, tapi ya Ca, aku apresiasi banget nih ke kamu karena udah berhasil ngelewatin itu semua. Dan lebih-lebih tuh aku apresiasi banget karena kamu mau berbagi cerita ke kawan dengar. Karena ya emang ternyata skripsi tuh nggak mudah, tapi ya nggak semenakutkan itu juga kok. Jadi buat kawan dengar semuanya nih, yang sedang atau akan mengerjakan skripsi, jangan takut ya, karena percaya aja, kita semua pasti bisa ngelewatin fase ini. Ya nggak, Cak? Iya bener banget Mak. Aduh aku jadi malu nih kamu ngomong kayak gitu. Pokoknya intinya itu jalanin aja dulu. Yap. Oke, nggak kerasa ya teman-teman. Berbagi cerita kita kali ini lumayan berat banget kayaknya. Tapi seru juga kan?
Nah, sebelum kita sudahi cerita kita kali ini, mungkin dari Caca nih, ada pesan yang mau disampaikan nggak ke kawan dengar di luar sana? Apa ya, kan kita tadi udah bahas-bahas ya tentang kayak apa sih catatan penting tentang perskripsian. Jadi skripsi itu mungkin akan jadi masa struggle kita masing-masing, tapi percaya aja kalau semua itu akan terlewati. Hard time will pass, kayak gitu sih. Semangat buat yang lagi skripsian atau yang mau skripsian, nggak usah takut. Kita itu semua sama, kita semua manusia, jadi semua itu punya jalannya masing-masing. Oke guys, sampai di sini aja berbagi cerita kita kali ini. Yang barusan pastinya udah ditutup sama pesan penyemangat nih dari Caca. Thank you juga buat Caca dan buat kawan dengar semuanya yang udah dengerin Kata Kita Podcast kali ini. Dan sampai jumpa di Kata Kita Podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa. Have a nice day semuanya kawan dengar.